azizah, yang kita doakan panjang umur, sehat, afiat, jauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak yang akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, afiat, panjang umur, taufik, hidayah, sehingga kita bisa istiqamah hadir sholat subuh berjamaah meskipun cuaca dari semalam muncul aja hujannya. Sampai sekarang tuh masih gerimis ya, kayaknya gerimis lagi tuh. Ya, mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini jadi ladang pahala dan diganjar setinggi-tingginya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita hari ini, yaitu daripada kitab Arba'ur Rasail yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Ad-Dahlan, sampai kepada wa tarikus shalah. Tarikus shalah yanzilu alaihi kulla yawmin wa laylatin alfu la'anatin wa alfu sakhatin wa innal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin ya Muhammad. Hadis sebagaimana dikatakan, hadisnya panjang. Kemarin disebutin bahwasanya Jibril turun kepada Nabi Muhammad, bilang bahwasanya orang yang gak puasa, puasanya gak diterima, sedekahnya gak diterima, hajinya gak diterima, amalannya gak diterima, zakatnya gak diterima, dilaknat di kitab Taurat, begitupun Zabur, Injil serta Al-Quran. Terus lagi orang yang tinggalin sholat, kata malaikat Jibril adalah yanzilu alaihi kulla yawmin wa laylatin. Sebelumnya juga orang tinggalin sholat ngumpulnya sama Fir'aun dan Haman. Fir'aun ini kita tahu dah, musuh besarnya atau manusia yang ngaku Tuhan, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Tapi ini Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Apa namanya, suka lihat tuh di Jeddah nyambung lautnya begitu. Nah, ini Haman, anak buahnya Fir'aun. Bisa boleh dikatakan ini otaknya Fir'aun, kaki tangannya, kerjaan apa aja dia kerjain. Menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri apa namanya, penasehatnya juga, dan yang menjadi arsitek pembangunan bangunan tertinggi yang Fir'aun pengen nyamperin Tuhannya Nabi Musa. Dari saking ingin mengalahkan Nabi Musa, dia bikin bangunan tinggi. Nah, dia bilang, saya mau samperin Tuhannya Nabi Musa, begitu. Pada akhirnya si Haman ini ada yang katakan, disebutkan di dalam Al-Quran, mungkin 6 atau berapa kali di Al-Quran itu nama Haman disebutkan. Makanya kita kalau nyari nama buat anak cucu kita dari Al-Quran, jangan asal comot, jadi tahu juga artinya, tahu juga ini maksudnya siapa begitu.
Dilihat dari Al-Quran, wah cakep nih namanya Haman, wah keren ya. Ternyata dia adalah anak buahnya Fir'aun. Begitu. Jadi akhirnya ada yang katakan ini Haman mati dipanah oleh Fir'aun, ada yang mengatakan matinya bareng sama Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika ngejar Nabi Musa. Begitu. Jadi ada yang katakan dipanah sebab dia nggak mau ada orang lain, ada lagi bangunan yang model kayak gini. Dia pikir kalau ini orang masih ada, dia bakal bangun bangunan yang kayak begini lagi buat orang lain. Begitu. Ada dalam ungkapan tuh ungkapan Arab jaza usinimar. Jadi balasan orang yang berbuat baik dibalas dengan perbuatan yang buruk. Kalau kita apa istilahnya? Air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu apa? Racun. Air racun. Air susu dibalas dengan air racun. Orang Arab bilangnya jazaa'us sinimar. Jazaa'us sinimar. Dikasih bangunan yang indah, arsiteknya habis itu dibunuh. Begitu, arsiteknya habis itu dibunuh karena dia nggak mau ini arsitek bikin bangunan lagi buat orang lain. Begitu. Nah di hadis yang panjang ini malaikat Jibril terus sampaikan apa lanjutannya? Dari musalla yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin. Orang yang ninggalin sholat, ini hitungannya bukan meninggalkan artinya gak sholat sama sekali. Ninggalin walaupun satu sholat, gitu. Bukan yang orang yang gak sholat sama sekali, yang cuma satu kali ninggalin sholat, satu waktu, satu kali ninggalin sholat. Apalagi yang gak sholat sama sekali. Orang meninggal sholat yang ziru alaihi kulla yaumin wa lailatin. Setiap harinya dia ketumpahan, setiap hari, setiap malamnya ketumpahan daripada 1000 laknat Allah. 1000 laknat. Wa alfu sakhatin, 1000 kemurkaan. Wa innal malaikata, dan sungguh seluruh malaikat yal'anunahu melaknat dia min fawqi sab'i samawat, dari atas langit menuju begitupun yang ada di bumi. Min fawqi sab'i samawat, dari langit yang 7 lapis itu seluruhnya melaknat daripada orang yang ninggalin sholat. Malaikat jumlahnya berapa ya? Banyak banget. Wala ya Muhammad, ini malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat, malahu nasibun, dia tidak berhak mendapatkan bagian min uzuzika, daripada bagian-bagianmu. Dia tak berhak mendapat jatah apapun darimu. Wala fi syafa'atik, tak berhak juga dapat jatah syafaatmu. Wala huwa min ummatik, dan dia juga bukan dari golonganmu. Makanya ada hadisnya, mungkin ada tadi sebut juga, katakan yang membedakan antara seorang hamba itu muslim dengan yang kafir adalah sholat. Yang bedakan si muslim dengan si kafir adalah sholat. Kalau nggak sholat, nggak ada bedanya. Si muslim dengan si kafir sama aja. Tapi jangan kita ambil kesempatan, mumpung gua gak demen sama dia, lagi dia gak pernah sholat juga, udah gak usah gua jenguk sekalian. Begitu, jangan.
Kita mah jenguk aja. Orang sakit jenguk aja. Kita tetap berpahala, tetap dapat pahala. Jengukin orang sakit, di dalam jenguk orang sakit itu banyak pahalanya. Pahala jenguknya jelas, pahala nyenengin hatinya dia, pahala nyenengin hati keluarganya dia, banyak pahala di situ. Pahala sedekah, kita kalau datang kan nggak mungkin nggak bawa apa-apa, bawa jeruk, begitu bawa macam-macam deh makanan. Jadi dalam satu amalan jengukin orang sakit banyak pahalanya. Langkah kita berpahala, waktu kita pakai berpahala, begitu. Nah ini tapi kata Sayyidina Jibril, orang yang ninggalin sholat la yu'adu fi maradihi, jangan jenguk sakitnya. Jadi dari sakit keterlaluan, ada orang sampai ninggalin sholat, keterlaluan banget nih orang. Nabi Muhammad kemarin sampai heran ada umatnya sampai meninggalkan sholat, melalaikan sholat, menyia-nyiakan sholat, heran. Begitu. Mungkin malaikat Jibril kalau dia bisa ngomong sekarang udah bingung modelannya apa aja dikata. Mungkin orang sekarang amal sholat modelannya kayak sulit banget begitu sholat. Kayaknya seakan-akan tuh sholat itu khusus buat orang-orang yang alim aja, khusus buat orang-orang yang pecinta agama aja. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Nah ini boleh jadi kelihatannya kalau kita perhatikan, mau sholat atau mau ngaji itu, kayaknya kenapa kok orang berat mau ngaji, kenapa orang berat mau sholat? Kayaknya karena itu orang gak bisa sholat. Satu tuh, salah satu sebabnya, di antara banyak sebab gak bisa sholat, gak bisa ngaji, sehingga kalau mau ngaji Al-Quran, sedangkan dia gak kenal huruf, mau baca Iqra, malu yang lain udah Al-Quran, dia baca Iqra, terus umurnya udah tua, kan begitu. Terus mau sholat gak bisa, kalau sholat mungkin masih bisa nyaru lah, nggak kelihatan bacaannya, tapi dia kan punya pikiran juga, ngapain gua sholat orang nggak baca apa-apa, begitu. Mendingan sekalian gak usah sholat, begitu, karena nggak bisa. Nah kalau apa nggak bisa begini, berarti kan yang salah orang tuanya, yang salah orang tuanya nggak bisa ngajarin anaknya sholat. Ya kan saya juga nggak bisa sholat, kata orang tuanya. Saya kan nggak bisa sholat juga, Ustaz. Ya minimal kalau orang tuanya nggak bisa sholat, orang tuanya nggak bisa ngajarin ngaji, itu anaknya kasih orang biar diajarin sama orang. Tinggal dipilih, mau dikasih ke guru ngaji TPQ, atau mau dikasih ke ustadz, atau mau ditaruh di pesantren. Pilihannya banyak. Banyak. Atau sekalian kalau emang nggak mau dikasih ke orang begitu, nggak mau ditaruh pesantren, nggak mau jauh, nggak mau ditaruh di TPQ, sekalian udah setelin YouTube ngaji-ngaji, setelin YouTube cara sholat, kan ada tuh, udah paling parah banget dah. Begitu anaknya nggak mau dikasih orang belajar, paling enggak tuh anak bisa lihat, begitu bisa lihat, bisa tahu. Yang penting tahu dulu, yang pentingnya anak tahu dulu, dia tahu caranya sholat, dia tahu caranya ngaji. Bandel emang biarin deh, kalau emang bandel susah diatur nggak apa-apa, emang sulit kita bilangin macam-macam nggak ngerti, kita ini yang penting dia bisa sholat, bisa ngaji. Kapan waktu dia taubat, dia bisa sholat, dia bisa ngaji. Tapi kalau dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa ngaji, terus bandel, mau taubat gimana caranya? Mau taubat gimana caranya? Akhirnya bingung.
Akhirnya udah kan, apa kecil kemungkinan dia mau taubat, karena nggak bisa. Kalau dia bisa, pasti ada keinginan kecil taubat, langsung dia sholat, langsung dia pegang Al-Quran, begitu. Jadi itu salah satu sebabnya orang nggak sholat karena dia nggak bisa. Yang ada lagi yang modelannya nggak sholat karena malu, karena malu, ini aneh, karena malu atau belum pantas, saya masih kotor, belum pantas, jadi nggak mau sholat, begitu, karena kotor rasanya. Nah, ini sholat bukan pantas-pantasan. Jadi sholat ini kewajiban yang harus kita kerjain. Kalau kita nggak kerjain, ya kita berdosa. Kalau kita nggak kerjain terus, kita berdosa terus, kita bikin dosa, tinggalin sholat dosa, akhirnya nggak ada magnet yang ngajak kita kembali kepada Allah. Sholat enggak, perbuatan juga buruk semuanya, mulut kata-katanya kotor, mata kotor, sebadan semuanya yang dilakukan kotor semuanya. Tapi kalau kita emang ahli maksiat, tapi kita sholat, begitu, ahli maksiat kita sholat, biarin. Nanti sholatnya dia dikit-dikit minimal ngajak itu orang buat taubat karena Allah. Gak sekarang, bulan depan, gak bulan depan, tahun depan, gak tahun depan, 10 tahun lagi, gak 10 tahun lagi, minimal detik-detik akhir dia bisa taubat. Tapi kalau nggak sholat, nggak zikir, nggak sedekah, nggak, begitu, yang mau diharapkan dari dia taubatnya itu bagaimana? Begitu, itu yang apa namanya kesiannya orang tua. Terus lagi wala yutba'u fi janazatihi, jangan diikuti jenazahnya nih orang sholat, jangan dianterin, suruh berangkat sendiri sono kuburan. Wala yusallam alaihi, jangan didatangi, jangan ucapin salam, jangan ditegur, jangan ditegur. Ini kalau ditarik nih, ditarik orang ketinggalan takbiratul ihram, bukan gak sholat. Jadi imam udah takbir, dia baru datang, kan masih cakep banget itu. Kalau kita masih kita bilang alim banget tuh orang. Itu ada orang model begitu, 3 hari didatengin rumahnya, ditakziahin, seakan-akan ada yang meninggal di rumahnya. Ditakziahin 3 hari, orang-orang pada datang. Ketinggalan takbiratul ihram. Kalau ketinggalan 1 rakaat 7 hari didatengin. Ketinggalan 7 hari didatengin orang tiap malam, begitu. Tiap harinya didatengin. Nah, kita 20 tahun hidup belum pernah sholat, harusnya diapain tuh, dikremasi mendingan. Masukin oven terus nyalain apinya biar jadi abu aja sekalian. Ya, biar jadi mending kalau jadi abu selesai. Nah, kalau kayak binatang, sapi, kambing selesai jadi abu. Nah, kalau kita kan gak jadi abu, ada terusannya. Yang jadi masalah ada terusannya, ada pertanyaannya, ada pertanggung jawabannya. Yang jadi masalah. Wala yu'akalu, jangan makan bareng sama dia. Jangan makan bareng sama dia. Artinya orang bawa sial. Orang tak sholat itu bawa sial. Wala yusyarabu, jangan minum bareng sama dia. Wala yusa'abu, jangan temenin. Wala yujalasu, jangan kongkok bareng sama dia, duduk bareng jangan. Karena apa namanya, al-jalis, jalis, tempat duduk itu pasti sejenis. Tempat duduk itu pasti sejenis. Kita kalau suka duduk ngobrol, apa namanya, suka nongkrong atau duduk bareng sama orang-orang penggosip, kita jangan ngomong sama orang, saya mau nggak gosip itu, gosip ini,
Teman kita 3 tukang gosip, padahal kita sering duduk situ, kita omong itu 3 orang suka gosipin orang mulu, saya mah gak demen duduk situ sebenarnya. Ya sama, kita juga itu lagi ngomongin dia. Begitu, kita lagi ngomongin 3 orang itu. Kadang-kadang kita suka suka nggak ngajak diri begitu. Begitu. Jadi janis tempat duduk itu pasti sejenis. Temannya tukang gosip, kita bakal ngikut gosip. Temannya tukang minum, kita pasti minum. Sekali enggak, 2 kali enggak, 3 kali enggak, 4 kali, 5 kali pasti. Temennya kasih. Pertama nawarin, doain, temennya abis itu maksain, dikit doang nggak apa-apa. Begitu. Oh ya udah nyoba, ini temenin aja nih mah enak. Begitu akhirnya. Kalau apa jadi ya begitu. Jadi kita mesti pilih-pilih ya teman. Pilih-pilih apa teman. Tapi kalau ada orang mau berteman sama kita, bebas-bebas saja. Artinya kita mau berteman sama orang, artinya kita berteman sama orang lain, kita pilih-pilih. Tapi kalau orang lain mau berteman sama kita nggak usah pilih-pilih. Siapapun boleh berteman sama kita. Sebab dia yang mau berteman sama kita, artinya kita nggak ada kemungkinan mau ikut dia yang ikut kita. Begitu. Bukan menutup diri, tapi sortir. Kita sortir orang-orang yang kita mau jadikan, yang kita mau teman sama dia. Dan dikuatkan oleh ungkapan Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan seseorang itu kalau cari teman, perhatikan, karena sampai disandingkan sama Nabi, agama kamu tergantung agama temanmu. Pakai bahasa agama, bukan sifat. Jadi bahayanya kita punya agama tergantung agama teman-teman kita. Makanya di Al-Quran itu perintahnya wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah engkau berada bersama orang-orang yang siddiq, jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah, atau orang-orang soleh. Kita diminta sama Allah baiknya sama orang baik, jangan sama orang yang buruk, begitu. Nah ini Sayyidina Jibril antisipasi kamu biar gak nimbrung, gak ngikut sama orang yang malas sholat. Kamu jangan berteman deh sama orang yang malas sholat. Kalau berteman sama orang yang malas sholat, ya kita bakal gak sholat juga. Begitu. Kita kumpul sama 3 orang, dia emang gak pernah sholat. Duduk kita sama dia, berkumpul kita sama dia, ngobrol, azan. Ntar dulu, baru banget azan, ntar aja masih banyak waktunya. Gak enak kita temenin terus. Habis waktunya. Ntar sekalian aja sampai asar, begitu. Sekalian kodok deh, jadi 1 kali, begitu akhirnya. 3 kali. Waladina lahu, orang yang nggak sholat, dia nggak punya agama, nggak punya keyakinan. Wala amanata lahu, nggak ada amanahnya, nggak bisa dipercaya nih orang. Tuhannya aja dibohong-bohongin, apalagi orang. Wala hadda lahu fi rahmatillah, dia nggak dapat bagian dari rahmat Allah. Wa huwa ma'al munafiqina fi darkil asfal minan nar. Dia itu nanti bersama orang-orang munafik di dalam neraka yang paling bawah, di kerang neraka yang paling bawah. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang yang tinggalin sholat. Nanti kata malaikat Jibril, hadisnya panjang dari kemarin kita sebutin, jangan berteman sama dia, jangan berkumpul sama dia, karena ini bawa sial, jadi bawa virus. Sebab tuh penyakit orang
tulang kepada orang yang rajin sholat. Begitu. Kalau kita yang rajin sholat kumpul sama mereka, kita bakal jadi malas sholatnya. Bukan malah dia yang rajin sholat, kita yang malas sholat. Mendingan buat jaga diri, kita jaga jarak dah. Jaga jarak. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk bisa jaga sholat 5 waktu, bisa terus istiqomah sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.